Ini saya anggap miniatur masa depan Indonesia. Semua hal bisa diterapkan di sini, termasuk intoleransi. Tadi disebutkan di sini pernah dipakai Natalan. Dan semuanya bisa dimanage, berarti seluruh Indonesia harusnya juga bisa dimanage. Allah, ya Allah, teman-teman, sebenarnya saya pengen berhenti untuk membahas Al Zaitun Panji Gumilang. Pengen sekali gitu berhenti dan selalu mendesak pemerintah, MUI, Menteri Agama, Departemen Agama untuk segera membuatkan fatwa, memberikan tindakan yang tegas. Tapi tambah hari mereka tambah memperkuat diri, membuat pertahanan diri mereka dengan mengundang beberapa tokoh untuk berbicara. Salah satu contohnya adalah di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang dibuat oleh salah satu tokoh yang bernama Dahlan Iskan, di mana beliau ini mengucapkan di media sosial atau di media sosialnya Al Zaitun bahwa Al Zaitun adalah miniatur atau apalah bahasanya, saya tidak paham. Namun narasi yang dibangun adalah untuk seolah-olah membangun tembok yang lebih kuat lagi agar kita itu seolah-olah ingin mendobrak tembok yang tebal gitu dan tidak bisa tembus. Dan akhirnya apa? Kasus atau isu ini tenggelam dengan berjalannya waktu. Allahu Akbar. Dan MUI sudah berapa hari ini melakukan penelitian, belum ada fatwa, belum ada penjelasan kepada publik secara real, secara langsung bagaimana kita harus menyikapi. Karena memang kita menunggu MUI. Dan di samping MUI belum mengeluarkan fatwa, malah ada fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat pembelaan dari tokoh-tokoh. Salah satunya dari Dahlan Iskan. Coba kita simak seperti apa pandangan atau pembelaan dari Dahlan Iskan ini. Dahlan Iskan sebut Al Zaitun miniatur masa depan Indonesia. Ini alasannya. Mantan Menteri BUMN menyebutkan jika pondok pesantren Ponpes Al Zaitun sudah sangat mandiri. Seluruh kebutuhan terutama pangan bisa dipenuhi oleh usaha Ponpes itu sendiri. Bukan saja kebutuhan pangan untuk 8.000 santri. Saya paham. Kebutuhan pangan 8.000 santri itu sudah diambil dari uang pendaftaran yang $3.000 itu. Jadi mendaftar dengan biaya mahal itu bukan cuma untuk sekolah, tapi untuk kebutuhan hidup. Begitu. Tapi juga kebutuhan karyawan, tenaga pengajar dan yang terlibat bisa diusahakan oleh pondok itu. Iya, paham, karena 1.200 hektar dan lahannya juga sengketa, dibeli sekian lalu sisanya tidak dibayar. Sampai sekarang masih banyak yang mensengketakannya. Nauzubillah min dzalik. Karena kemandirian tersebut, Dahlan Iskan pun menyebut jika Ponpes Al Zaitun merupakan miniatur masa depan Indonesia. Jika Al Zaitun saja bisa, seharusnya Indonesia juga bisa. Jadi Al Zaitun jadi panutan. Jadi kita panuti Al Zaitun, contoh itu sholat, contoh itu mazhab itu. Dahlan Iskan selama di Indramayu ada 3 agenda penting. Pertama, mengunjungi galangan kapal milik Ponpes tersebut pada Jumat sore lalu. Kunjungan itu langsung diterima oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun, Syekh Panji Ilang. Kedua, senam Dahlan. Saya sudah nonton videonya, dia senam-senam. Ketiga, memberikan orasi ilmiah di acara wisuda Institut Agama Islam Al Zaitun Indonesia. Dalam orasinya, Dahlan Iskan juga menjelaskan banyak hal, termasuk soal kemandirian pondok yang berlokasi di Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Selain 3 agenda itu, Dahlan juga berdiskusi dengan pemimpin Ponpes Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang. Dahlan pun berkeliling komplek yang begitu luas, luas. Pesantren ini mandiri, semua kebutuhan pangannya dicukupi dari lahan yang ada di pondok ini, ucap Dahlan. Berasnya dicukupi dari sini, kemudian 9 bahan pokok juga sudah bisa diusahakan dari hasil produk ini. Beras, sayur, daging, telur, buah, garam, dan minyak, semua dicukupkan dari hasil jerih payah pondok ini. Hal itu jelas Dahlan menandakan pondok ini memang sudah merdeka. Maka wajar jika pondok tersebut slogannya juga merdeka. Merdeka sampai ke batinnya, semua merdeka. Allahu Akbar. Dan tidak tergantung kepada pihak lain. Ini yang saya sebut sebagai miniatur masa depan Indonesia, ungkap Dahlan Iskan. Allahu Akbar. Jadi pernyataan Dahlan Iskan seperti itu ya teman-teman. Memuji dan rasa-rasanya seperti sedikit memberikan pembelaan. Sedikit apa banyak ini? Oke, kalau menurut pendapat saya pribadi teman-teman, ini adalah suatu yang sangat berbahaya, di mana Dahlan Iskan juga memiliki media massa yang sangat luas. Dia juga mantan menteri dan dia juga orang berpengaruh di bidang media massa. Ini adalah strategi yang sangat bagus bagi Panji Gumilang. Strategi yang sangat akurat untuk memberikan tameng lebih kuat lagi kepada Panji Gumilang agar apa? Agar Panji Gumilang
ataupun Pas Al Zaitun ini lebih leluasa lagi ke depannya untuk melakukan beberapa pembaharuan di dalam syariat. Karena apa? Merasa memiliki pembelaan tadi. Ketika mereka merasa memiliki pembelaan, mereka akan merasa menang. Dan ketika kita berhenti membahas mereka, ketika mengalihkan pembahasan ini kepada pembahasan lain, mereka akan merasa menang, teman-teman. Karena apa? MUI, Menteri Agama, dan Departemen Agama belum bertindak secara tegas, padahal penyimpangannya sudah sangat jelas. Mengajarkan anak didiknya untuk menyanyikan lagu salam-salamnya Yahudi. Nyasa, jelas itu haram hukumnya. Mengajak orang Islam untuk melakukan yang haram-haram, contohnya menyanyikan lagu salam Yahudi, dan itu dibenarkan. Berkedok toleransi tapi melanggar yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Merayakan hari rayanya, hari Syabat, itu juga na'udzubillah min dzalik, banyak sekali penyimpangan di sana. Bahkan ketika seorang muslim menganggap dirinya lebih baik daripada orang-orang terdahulu, orang-orang yang mengumpulkan hadis, orang-orang yang mengumpulkan Al-Quran, dari pertama Al-Quran yang belum tercatat sampai dicatat, dibukukan, diresmikan, disusun surah-surahnya, lalu setelah terkumpul rapi, orang zaman akhir ini ingkar. Orang akhir ini merasa congkak, sombong, dan merasa lebih baik daripada orang-orang yang telah mengumpulkan hadis itu, mengumpulkan Al-Quran itu, mencatat Al-Quran itu, menjaga Al-Quran itu agar sampai kepada kita. Kita sebagai pengikut merasa lebih hebat daripada orang-orang yang mencatat Al-Quran. Kita merasa lebih hebat daripada tabi'in, merasa lebih hebat daripada Imam Mazhab. Katanya Imam Mazhab itu tidak level. Ini perkataan muslim model apa? Orang muslim apabila mendengar pernyataan seperti ini dan diam saja, merasa acuh, merasa tidak peduli, toh banyak sekali yang berbeda. Kita jangan fokus pada perbedaan, tetapi fokuslah pada persamaannya. Sama-sama Islam, sama-sama berkibar pada Al-Quran. Tetapi satu yang kami anggap sesat di dalam Al-Zaitun, yaitu tidak mengutip hadis sama sekali, ya. Bahkan mereka ingkar kepada sunnah. Ini kesaksian daripada orang yang telah berjuang di dalam Al-Zaitun atau NII. Mereka ingkar kepada sunnah, tidak mengikuti sunnah Rasul mereka. Di sini kita tidak berbicara tentang Sunni Syiah, tapi kita berbicara tentang Islam. Syiah jelas, banyak ulama yang mengatakan Syiah bukan Islam. Banyak ulama yang menyatakan demikian. Meskipun kita tahu bahwa ada Syiah juga yang mirip dengan Sunni, tidak membenci Abu Bakar dan Umar, tetapi masih beriman kepada ke-12 iman. Begitu. Hanya perbedaan di akidah. Dan di sini, ini Al-Zaitun ini Syiah bukan, Sunni bukan, dan dia tidak mengutip hadis sama sekali dan mengatakan Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad. Dan ini didiamkan. Dan yang lebih parah, teman-teman, di dalam Al-Zaitun ini banyak sekali orang yang masih bercerita kepada saya, mend-DM Instagram saya bahwa keluarganya didoktrin oleh NII, ya, dikeruk hartanya, ya. Bahkan sampai sekarang sengketa lahan itu banyak terjadi di Al-Zaitun. Panji Gumilang beli tanah, dibayar 10%, diminta sertifikatnya, dan selebihnya tidak dibayar sampai sekarang. Ada. Kalau kalian minta bukti, datangi saya, temui saya akan beberkan semua buktinya. Bahkan, kalau sampai Al-Zaitun ini siap menerima kedatangan kami untuk melakukan debat ilmiah, adu data, maka saya akan kumpulkan tim saya untuk membeberkan semua bukti di hadapan media sosial, di hadapan seluruh media. Agar apa? Agar masyarakat tahu bagaimana cara Panji Gumilang membantahnya. Agar dia tahu bagaimana cara membantah dalil atau debat ilmiah secara terbuka, secara live dengan para kiai atau ulama dari NU dan Muhammadiyah. Kemarin wakil gubernur datang ke sana, berbicara saja terbata-bata, teman-teman. Bagaimana mungkin kalau dia mengaku, Pak Wakil Gubernur ini mengaku berada di garis tengah dan tidak berpihak Al-Zaitun atau pada ulama Indonesia, maka wajib untuk memberikan mediasi agar bertemu ini, ya, agar bertemu antara Panji Gumilang dengan ulama Indonesia untuk berdebat ilmiah. Karena apa? Suatu faham, sekali lagi, suatu faham itu harus didialogkan dengan ulama yang lain. Jangan merasa pandai sendiri, jangan pernah merasa kalau dia lebih baik daripada yang lain, terlebih lebih baik daripada Imam Mazhab. Karena apa? Seorang Imam Bukhari pun, dia untuk menyatakan hadis itu sahih, dia butuh menguji cobanya, ya. Dia perlu dites, apalagi untuk menentukan suatu hukum. Para imam madhab ini dites, diuji dulu, teman-teman. Disilang-silang dulu dalilnya. Baru kalau sudah tidak ada kecacatan di dalamnya, dibuatlah suatu hukum. Dan di sini semua hukum, apa-apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang, termasuk dari segi muamalah, terus ibadahnya, dan katanya sholat itu tidak wajib, ada nubuwah, ada sistem kenabian yang belum berakhir. Ini semua cacat dari segi Islam. Dan kecacatan itu dilindungi. Tidak mau untuk berdebat ilmiah. Apa ini? Sesuatu yang sudah sangat jelas menyimpang seperti ini wajib untuk dilakukan debat ilmiah. Agar apa?
agar umat muslim tidak bingung mau ikut yang mana. Meskipun kita tahu, ya udah jangan ikuti Al Zaitun. Tetapi Al Zaitun itu 8.000 katanya yang ikut. Bahkan puluhan ribu, ratusan ribu yang ikut Al Zaitun. Bayangkan segitu banyaknya orang disesatkan oleh Panji Gumilang. Dan apakah ini patut untuk didiamkan? Na'udzubillah min dzalik. Saya di sini berbicara terus karena saya peduli. Karena juga ada di situ tragedi kemanusiaan yang berlandaskan agama. Tidak patut didiamkan, teman-teman. Terlebih sekarang mendapatkan backingan atau dukungan dari Dahlan Iskan. Ini sangat beresiko ini. Ini sangat berbahaya. Merasa di atas awan nanti. Merasa di atas angin nanti Panji Gumilang ini. Saya tetap akan mengutip perkataan dari Panji Gumilang. Siapapun yang mau datang ke Al Zaitun akan digelar karpet merah katanya. Baik. Coba siapkan dan gelar karpet merahnya. Dan tanggapi apapun, siapapun kalian yang merasa kaki tangannya Al Zaitun, orang yang memiliki kepentingan di Al Zaitun, serta bisa memediasi saya datang ke Al Zaitun, siapkan karpet merahnya. Hubungi saya di Instagram, nanti saya akan tentukan jadwal untuk datang ke Al Zaitun. Begitu. Tetap, kita tidak akan mendiamkan hal ini. Tidak akan pernah.